Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kepada siapa saja yang menjadi pengikut setia beliau sampai pada hari kiamat nanti. Rekan-rekan mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kuliah akhlak hari ini yang menjadi materi pembahasan kita ialah tentang akhlak pribadi terhadap jasmani atau fisik. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, terlebih dahulu marilah sama-sama kita awali perkuliahan pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Sebagaimana dalam firman-Nya disebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran surah At-Tin ayat keempat. Sebaik-baik bentuk ini adalah satu anugerah nikmat Allah yang luar biasa untuk kita. Kalau kita perhatikan, tidak ada makhluk lain yang Allah ciptakan sesempurna manusia. Sebab manusia dianugerahi oleh Allah memiliki aspek jasmani, sifatnya fisik, dan aspek rohani, non-fisik. Nah, di aspek non-fisik ini, akal juga termasuk di dalamnya. Pada pertemuan kali ini, materi pembahasan kita ialah akhlak pribadi yang bersifat jasmaniyah atau fisik. Nah, untuk akhlak pribadi yang bersifat ruhaniyah atau non-fisik, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Rekan-rekan mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran itu terdapat beberapa ayat yang mengisyaratkan betapa pentingnya memelihara diri kita dari hal-hal yang membahayakan. Misalnya, Allah berfirman, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Dalam ayat itu, Allah mengingatkan kita supaya menjauhkan diri dari hal-hal yang berpotensi mendatangkan bahaya atau merusak diri kita. Nah, bagaimana seharusnya kita berakhlak terhadap diri kita dalam aspek jasmaniyah atau fisik ini? Di antara bentuk akhlak pribadi terhadap jasmani atau fisik ini adalah yang pertama, memperhatikan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Yang perlu kita perhatikan dalam aspek makanan dan minuman ini ialah pertama, kehalalannya. Baik dari jenis makanan dan minumannya maupun dari sumber makanan dan minuman itu diperoleh. Nah, ini harus kita pastikan kehalalannya. Kemudian kedua, kemanfaatannya atau kebaikannya bagi jasmani atau fisik kita. Artinya, dalam mengkonsumsi makanan dan minuman ini, sebaiknya kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan bergizi. Nah, inilah di antara perintah Allah yang harus kita perhatikan dalam hal makan dan minum. Ya, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi
yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Dalam ayat lain Allah menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang kami anugerahkan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 172. Dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran Surah An-Nahl ayat 114. Rekan-rekan mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping memperhatikan halal dan baiknya makanan dan minuman yang kita konsumsi, kita juga dianjurkan agar tidak berlebih-lebihan dalam hal makan dan minum ini. Sebagaimana Allah berfirman, Wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Nah, ayat ini mengingatkan kita supaya tidak berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Baik itu berlebih-lebihan secara penyajiannya maupun berlebih-lebihan dalam mengkonsumsinya. Rekan-rekan mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bentuk akhlak pribadi terhadap jasmani atau fisik yang kedua adalah tidak merusak diri sendiri. Larangan merusak diri ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kamu membunuh atau menyakiti dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Nah, beberapa contoh perilaku yang dapat merusak diri kita, diantaranya merokok. Nah, dari tinjauan kesehatan juga banyak mudaratnya ya. Kemudian mentato badan kita. Nah, ini juga kalau bisa dihindari. Yang ketiga, minum khamar atau minuman yang memabukkan. Kemudian yang keempat, memakai narkoba. Nah, inilah di antara perilaku-perilaku yang dapat merusak diri kita. Nah, kemudian bentuk akhlak pribadi terhadap jasmani atau fisik yang ketiga adalah membersihkan dan merawat fisik atau organ-organ tubuh. Beberapa contoh kebersihan fisik yang perlu kita perhatikan diantaranya membersihkan gigi, merapikan rambut, merawat jenggot, mencukur kumis, membersihkan tubuh, mandi, dan istirahat yang cukup. Nah, kemudian bentuk akhlak pribadi terhadap jasmani atau fisik yang keempat, memakai pakaian yang bagus dan menutup aurat. Nah, tubuh kita ini memiliki hak, diantaranya adalah ditutupi dengan pakaian. Nah, dalam berpakaian ini juga penting kita memperhatikan adab berpakaian yang dituntun di dalam Islam. Di antaranya yang pertama adalah menutup aurat. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan pakaian yang ketat. Yang ketiga, tidak untuk menyombongkan diri. Yang keempat, menggunakan pakaian yang baik dan bagus. Dan yang kelima, bagi laki-laki tidak menyerupai perempuan, dan begitu juga sebaliknya. Bagi perempuan tidak menyerupai laki-laki,
dalam hal berpakaian. Nah, ini diantara adab-adab dalam berpakaian yang perlu kita perhatikan. Bentuk akhlak pribadi terhadap jasmani atau fisik yang kelima ialah memakai wangi-wangian. Nah, di sini kita dianjurkan untuk memakai wangi-wangian, tetapi penggunaannya tidak berlebih-lebihan, terlalu menyengat penciuman orang lain. Wangi-wangian digunakan hanya sekedar untuk menghilangkan bau tubuh yang tidak sedap. Rekan-rekan mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara akhlak pribadi terhadap jasmani atau fisik yang perlu kita perhatikan di dalam diri kita. Demikian materi kuliah akhlak pada pertemuan ini tentang akhlak pribadi terhadap jasmani atau fisik yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.